Setelah menjelaskan kronologi kematian Pak RT, kedua polisi itu pulang. Sementara itu, Pak Rungkat memohon kepada geng 4G untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Dan Topan pun kesal kepada Dewi karena telah mengusir Pak RT dari rumah untuk pindah ke kontrakan. Kalau saja Pak RT tidak diusir, maka Pak RT tidak akan jadi korban salah sasaran. Namun Dewi mengelak dan mengatakan kalau tadi kronologi kematian Pak RT sudah dijelaskan oleh polisi. Tapi Topan tetap kecewa dengan perlakuan Dewi kepada Pak RT. Sementara itu Pak Rungkat dan anak-anak akan segera pulang karena mau istirahat. Lalu Pak Rungkat berpesan kepada Topan supaya pelaku pembunuh RT agar dihukum mati agar setimpal. Emang kamu mau ikut urus kasus ini? Ya iyalah, Wi. Emangnya kenapa? Enggak, maksud aku biar polisi aja yang nanganin, Pan. Ngapain kita pusing-pusing? Ya kita kan pihak korban, Wi. Kok lu gak ada pedulinya sama sekali sih sama si Babe? Hah? Bukan gitu maksudnya, Pan. Maksud aku takut kamu keseret. Ini kan kasus gede, Pan. Hah, udahlah, Wi. Bingung jadinya sama lu. Lu jadi terkesan berlebihan tahu nggak sama gua. Asal lu tahu ya, ini kesempatan terakhir buat gua berbakti sama si Babe. Karena orangnya udah nggak bakal balik lagi. Jadi jangan larang-larang gua soal ini. Iya maaf, Pan. Bikin emosi aja. Melihat dari gelagat Dewi sudah terlihat bahwa pelakunya adalah dia. Pada malam harinya, Pak Rungkat bercerita kepada Peot terakhir kali dirinya bertemu dengan Pak R Tinggi di pasar. Dan Pak Rungkat pun menceritakan tentang rahasia Pak RT yang selama ini dipendamnya. Pak Rungkat mengatakan bahwa sebenarnya Dewi itu adalah Nona Ellen. Peot pun sangat terkejut mendengarnya sampai salto. Sementara itu, Robi, Kona dan Dot sedang membahas kejanggalan yang diceritakan oleh polisi tadi siang. Dari mana polisi itu tahu tentang kematian Pak RT? Dan tiba-tiba Robi mendapat telepon dari Topan. Topan mengajak mereka untuk pergi ke kontrakan Pak R Tinggi dulu untuk mencari bukti dan saksi. Dan ternyata Dewi mendengar pembicaraan Topan dengan Robi. Dan keesokan harinya Topan berpamitan kepada Dewi. Dia akan pergi ke kontrakan Pak RT bersama teman-temannya, namun tak ada jawaban dari Dewi. Topan pun mengira kalau Dewi masih tidur. Dot, Robi dan Kona menghampiri Pak Rungkat dan Piot. Mereka akan pergi ke rumah Topan terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada mobil polisi yang mendahului mereka. Ternyata polisi itu menuju ke rumah Topan. Topan yang hendak merokok didatangi oleh dua orang polisi yang akan menangkap Dewi alias Ellen sebagai tersangka pembunuh Pak RT. Lalu Topan mengatakan kalau Ellen tidak ada di sini, yang ada Dewi. Lalu polisi itu mengatakan kalau Dewi itu sebenarnya adalah Nona Ellen. Dan Topan sangat terkejut mendengarnya. Perasaannya pun campur aduk antara marah, emosi dan kecewa kepada Dewi. Kemudian polisi itu mendapat kabar bahwa Dewi terpantau CCTV sedang berada di pesawat menuju ke Lombok.